Jadi yang jadi permasalahan itu bukan masalah ikut 4 madhab atau tidak, tapi masalah apa? Masalah sikapnya gitu loh. Masalah ketika kalian mengikuti pendapat di luar 4 madhab, kalian apa? Kalian pengen dihormati. Ketika saudaranya mengikuti pendapat di luar 4 madhab, ternyata enggak kalian hormati. Pengen dihormati tidak mau menghormati, pengen dihargai tapi tidak mau menghargai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saat terjadi kasus Ustadz Adi Hidayat yang akhir-akhir ini viral di berbagai media sosial tentang masalah musik, saya mendapatkan beberapa kali pernyataan dari pihak-pihak tertentu yang menyinggol hukum musik dengan mengatakan musik itu haram dengan kesepakatan 4 madhab. Tahukah kalian bahwa kalau mau jujur, orang-orang ini, walaupun saya tidak mengatakan semuanya, orang-orang ini kebanyakan itu sebelumnya adalah orang-orang yang sangat antipati kepada madhab yang 4. Mereka itu tidak bermadhab, mereka itu tidak hanya antipati, bahkan seringkali menuduh dengan zalim. Mereka ini mengeluarkan pernyataan-pernyataan negatif tentang madzhabul arba'ah, madhab fikih yang 4, Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah. Katanya bermadhab itu akan menggiring seorang kepada taklid buta, madhab itu kering dari dalil, madhab itu begini, jangan belajar madhab, nanti akan mengarah kepada jurang kesesatan, dan seterusnya, dan seterusnya. Ini lucu sekali ya. Saya tidak menyalahkan yang kalimatnya, cuma saya ingin uji konsistensi ya. Bagaimana seorang saat ini ketika kasus musik menimpa Ustadz Adi Hidayat, yang Ustadz Adi Hidayat ternyata itu bukan kelompok mereka atau tidak berafiliasi kepada mereka, kemudian mereka menggunakan argumentasi musik itu adalah haram dengan kesepakatan 4 madhab. Padahal ini sudah saya bantah bahwasanya tidak ada kesepakatan 4 madhab haramnya musik, dan tidak ada kesepakatan haramnya musik menurut ijma ulama, tidak ada. Itu sudah saya bantah di video sebelumnya, silahkan dicari nanti ya. Bagaimana kemudian mereka menggunakan argumentasi ini haram menurut kesepakatan 4 madhab, sementara mereka itu tidak pakai madhab, mereka itu meruntuhkan madhab, mereka itu mencela madhab, anti madhab. Jadi mereka saat ini berargumentasi dengan itu, yang argumentasi mereka itu sudah mereka runtuhkan sebelumnya. Bagaimana argumentasi yang diruntuhkan sudah dibuang, itu dia pakai kembali untuk kasus ini. Berbeda kalau sebelumnya mereka memang menghormati madhab yang 4, mengikuti salah satu madhab yang 4, melazimi salah satu madhab yang 4, berbeda. Ini lucu sekali. Jadi mereka berargumentasi diruntuhkan oleh argumentasi mereka sebelumnya. Jadi argumentasi ini rapuh sekali menurut mereka sebelum terjadi kasus ini gitu ya. Ini poin ya, ini poin. Kemudian bahkan sebagian ustadz mereka, guru mereka, syekh mereka saja itu saking antipatinya kepada madzhabul arba'ah, mereka mengatakan bahwasanya apa, kesepakatan 4 madhab itu bukan hujah, bukan dalil, boleh diselisihi, bukan ijma, dan seterusnya. Saking antipatinya. Nah, kalau ini diterapkan untuk argumentasi mereka sendiri dalam masalah musik ini, kan lucu ini. Itu dihancurkan oleh masyayikh mereka sendiri. Ya, argumentasi mereka mengharamkan musik dengan kesepakatan 4 madhab itu dihancurkan oleh masyayikh mereka sendiri. Nah, apakah mereka menggunakan argumentasi ini konsisten? Tidak. Mereka itu tebang pilih, sesuka hatinya saja. Yang menguntungkan dipakai, kalau pas nggak menguntungkan dibuang ya. Kalau mungkin sesuai dengan pendapat mereka dipakai, nggak sesuai dibuang. Itu karakter mereka, yang karakter ini sudah dijelaskan oleh Syekh Al-Faqih Al-Muhaddits Al-Allamah Abdullah bin Siddiq Al-Ghumari hafizahullah ta'ala rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau. Karakter mereka itu seperti itu. Saya akan buktikan ya. Kalau dalam masalah musik mereka itu mencuatkan argumentasi ini haram 4 madhab, mengikuti pendapat 4 madhab.
dalam masalah lain mereka tidak seperti itu. Karena yang jadi parameter yang penting itu bukan masalah sepakat 4 madhab atau bukan itu, tapi sesuai dengan pendapat kami atau tidak, itu yang jadi dasar pemikiran mereka. Di dalam masalah sholat taraweh contohnya ya. Dalam masalah sholat taraweh, pendapat 4 madhab, kesepakatan 4 madhab itu jumlahnya 20 rakaat. Berapa? 20 rakaat. Kesepakatan 4 madhab ini 20 rakaat, isrun rakaat. Tapi apakah mereka kemudian mengikuti pendapat ini? Tidak. Mereka sholatnya tidak 20 rakaat, mereka sholatnya 8 rakaat. Jumlah 8 rakaat itu di luar pendapat 4 madhab. Itu menyelisih 4 madhab. Ya, menyelisih. Kenapa tidak mengikuti 4 madhab, tapi mengikuti satu pendapat di luar 4 madhab? Pendapat minoritas, bahkan hanya beberapa ulama saja. Kalau saya pribadi, kami pribadi, walaupun mengikuti pendapat 4 madhab dalam jumlah sholat tarawih, saya menghargai yang 8 rakaat. Saya menghargai dan saya tetap mengatakan sah itu, walaupun itu sebenarnya tidak sesuai dengan kesepakatan 4 madhab. Tapi apakah kemudian mereka bisa menghargai di konteks lain, di contoh lain? Ketika mereka mengikuti pendapat di luar 4 madhab ini, sholat tarawihnya 8 rakaat, yang itu bukan pendapat 4 madhab, mereka kan ingin dihargai, mereka ingin ditolerir, mereka ingin tidak disalahkan. Kemudian mereka tiba-tiba mengatakan, ya akhi, ini masalah ini khilafiyah. Tapi untuk hukum musik kenapa mereka tidak melakukan seperti itu? Andai kalian itu mengikuti pendapat 4 madhab, seandainya dalam masalah musik, seharusnya kalian juga bisa menghargai sebagian orang, sebagian ulama, sebagian kaum muslimin yang mengikuti masalah musik itu di luar pendapat 4 madhab. Sebagaimana kalian waktu mengikuti pendapat di luar 4 madhab juga pengen dihargai, pengen dihormati, pengen juga tidak disalahkan. Seharusnya ini bisa dilakukan, itu juga bisa dilakukan gitu. Kan begitu. Contoh lain, masalah talak 3 di satu majelis. Kalau 4 madhab itu, talak 3 yang diucapkan di satu majelis itu hukumnya jatuh 3. Tapi kalian pun tidak mengikuti pendapat ini, kalian mengikuti pendapat lain. Pendapatnya Syekh Ibnu Taimiyah yang menyelisih 4 madhab, yang jatuh 1. Bahkan sebagian syekh mereka, syekh kalian itu kan mengatakan pendapat 4 madhab itu tidak mesti benar. Pendapat 4 madhab itu bukan ijma, boleh diselisihi. Dan dalam hal ini yang benar, yang kuat adalah pendapat Ibnu Taimiyah, Syekh Ibnu Taimiyah yang mengatakan jatuh 1. Loh, ini juga kalian langgar sendiri. Jadi tidak melulu 4 madhab, tidak melulu kemudian 4 madhab dalam seluruh masalah. Jadi ini tebak pilih saja. Makanya yang saya katakan tadi, kalau menguntungkan dipakai, nggak menguntungkan dibuang. Sesuai pendapat kami dipakai, nggak sesuai dibuang. Itu sebenarnya titik permasalahan yang ada di sini. Di sini kami hanya ingin menghimbau, kalaulah mengikuti pendapat 4 madhab itu tidak salah, mengikuti pendapat di luar 4 madhab pun masih bisa ditolerir juga dalam kasus-kasus tertentu. Tapi ya, yang nggak bisa ditolerir itu sikap berlebihan, sikap ghulu, melampaui batas dalam menyikapi permasalahan yang masuk ranah khilafiyah ijtihadiyah. Silahkan mengikuti pendapat 4 madhab, tapi hormati orang yang mungkin mengikuti pendapat ulama lain di luar 4 madhab, selama ulama itu termasuk ulama-ulama minal mu'tabarin, ulama-ulama yang memang diperhitungkan ilmunya di dunia Islam. Jadi yang jadi permasalahan itu bukan masalah ikut 4 madhab atau tidak, tapi masalah apa? Masalah sikapnya gitu loh. Masalah ketika kalian mengikuti pendapat di luar 4 madhab, kalian apa? Kalian pengen dihormati. Ketika saudaranya mengikuti pendapat di luar 4 madhab, ternyata enggak kalian hormati. Pengen dihormati tidak mau menghormati, pengen dihargai tapi tidak mau menghargai. Kalau masalah musik, Ibnu Hazm dihabisi. Kenapa? Karena berpendapat halalnya musik. Ketika masalah lain, ya ikut Ibnu Hazm. Ya, ikut Ibnu Hazm. Ini tidak jujur sama sekali.
Jadi saya ingatkan di sini masalah sikap, sebenarnya yang penting itu masalah sikap dan kelonggaran hati kita dalam menghadapi perbedaan pendapat yang memang itu jelas-jelas ada khilafiyah di kalangan para ulama. Kita harus adil sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha ya'murukum bil adl." Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kalian untuk berbuat adil. Wa idza qultum fa'dilu, kalau kalian berbicara adalah kalian itu bisa berbicara dengan adil, ya. Keadilan itu memang berat ya, kalau nggak dilatih dari sekarang itu akan susah sekali. Saya mengikuti pendapat 4 madhab, saya mengikuti pendapat banyak pendapat Imam Syafi'i karena saya ikut madhab Imam Syafi'i, tapi saya alhamdulillah bisa diberikan taufik untuk menghargai pendapat orang lain, termasuk masalah musik ini. Kalau kalian mengikuti pendapat yang mengharamkan, silahkan, saya hormati. Tapi yang tidak bisa saya hargai dan tidak bisa saya tolerir adalah sikap kalian yang kemudian menghujat ulama-ulama, para imam-imam, para pendakwah kaum muslimin yang mungkin mengikuti pendapat di luar 4 mazhab. Yang pendapat di luar 4 mazhab itu juga dari para ulama-ulama besar, ulama-ulama ahli ijtihad. Ini yang tidak bisa saya tolerir. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita sekalian. Mari terus belajar, mari terus memperbaiki diri, mari terus berusaha untuk muhasabah diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.